مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah, pertemuan terdahulu kita sudah membahas tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. 2 kali tiupan pertama terjadilah kiamat. Tiupan yang kedua semua yang bernyawa bangkit. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di antara 2 tiupan itu, maka terjadilah huru hara hari kiamat yang dahsyat, yang kita tidak bisa bayangkan, yang insya Allah kita tidak akan menemukannya karena kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang valid, yang sahih, pertama, matahari dan bulan digulung, ya, cahayanya lenyap, ya, memangnya tikar digulung, Ustaz, tapi begitulah bahasanya. Matahari dan bulan digulung, cahayanya lenyap. Ini bisa kita lihat dalam At-Takwir. Ya, dalilnya saya diktekan saja, tidak sempat menulis. Dalilnya At-Takwir ayat 1. Idza syamsu kuwirat. Ya. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ya, digulung, ya hancur. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan apabila matahari digulung maksudnya adalah dipadamkan cahayanya. Riwayat lain dari Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan maksudnya adalah dilenyapkan. Bisa juga dihancurkan, ya, matahari itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahid menyatakan matahari lenyap dan hilang. Hal senada juga dikemukakan oleh Ad-Dhahhak. Qatadah menjelaskan yang dimaksud adalah cahaya matahari hilang, spontan, lenyap, dan gelap gulita. Sa'id bin Jabir menyatakan yang dimaksud adalah dilenyapkan. Rabi' bin Khuthaim menyatakan khuwirat artinya dilemparkan. Ya, matahari itu dilemparkan. Ya, biasa kita melemparkan batu, kerikil, ya. Tapi karena Allah yang melemparkan, nah bisa dibayangkan betapa besarnya Allah. Matahari aja dilemparkan. Maka tidak salah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Lebih besar dari segala-galanya.
Lu kok nggak kelihatan Ustaz? Nah itu dia. Kita masih tertutup dengan hijab. Selama kita di dunia, kita tidak bakalan bisa melihat Allah. Nanti di akhirat, kita akan bisa melihat Allah. Nah, akan menyusul nanti pembahasan ru'yatullah, melihat Allah. Abu Salih menyatakan kuwirat hatinya dibuang. Jadi matahari itu dibuang. Riwayat lain dari Abu Salih, kuwirat artinya dibalik. Zaid bin Aslam menyatakan kuwirat artinya runtuh ke bumi. Matahari itu runtuh ke bumi. Ya, itu berbagai macam tafsiran daripada para ulama tentang kuwirat. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan, menurut kami arti takwir yang benar adalah disatukan satu sama lain. Seperti kata kuwirat al-imamah, artinya surban disatukan satu sama lain. Dengan demikian, maka firman Allah, apabila matahari digulung, artinya dikumpulkan satu sama lain, kemudian digulung dan dibuang. Ya, saat itu cahaya matahari dan bulan lenyap. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Ya, jadi firman Allah dalam surah Al-Kuwirat juga didukung oleh hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-qiyamah, ya, dalil yang kedua dari poin nomor 1, al-qiyamah ayat 7, 8 dan 9. Ayat 7, fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan. Ayat 8, wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, wa jumi'a syamsu wal qamar, ayat 9, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ya, kita kebayang orang menggulung tikar akan berkumpul satu yang terbentang luas lalu digulung bersatu. Jadi disatukan antara matahari dan rembulan. Yang kedua, huru-hara hari kiamat akan terjadi bintang-bintang berjatuhan. Dahsyatnya, ya, ketika kita istirahat di bawah pohon beringin, ya, lagi enak-enak, jatuh pohon beringin, tang, astagfirullah, baru secuil segini pohon beringin, ya, walaupun pohon beringin tapi buahnya kecil. Ketika pohon beringin jatuh menerpa kepala kita, kita kaget. Astagfirullah. Nah, bayangkan nanti bintang itu berjatuhan. Ya. Seperti buah yang ranum, ya, digoncang, ya, berjatuhan ke bawah. Betapa besarnya bintang. Ya, kalau kita belajar dulu waktu di SMP, di SMA, berapa besarnya bintang, ilmu fisika, ya, itu akan menimpa bumi dan menimpa isinya. Siapa yang masih hidup di muka bumi dapat dibayangkan betapa hancurnya. Masih at-takwir di ayat 2, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kembali Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, yaitu berserakan, seperti yang disebut dalam firman Allah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dalam Al-Infitar. Pada mulanya inkidar bermakna berjatuhan. Ya. Biasa dengan kata berjatuhan, berserakan itu benda-benda kecil.
Ini benda-benda raksasa berjatuhan, berserakan. Betapa dahsyatnya yang terjadi nanti di hari kiamat. Mujahid Rabi' bin Khusyam, Hasan al-Basri dan Ad-Dhahhak menjelaskan firman Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, yaitu berserakan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, artinya berubah dari posisinya. Bintang yang indah berkedap-kedip, ya, keindahan itu akan berubah menjadi menyeramkan, menakutkan, karena semuanya sepakat jatuh berserakan. Yang ketiga, gunung-gunung hancur luluh. Ya, kita masih kebayang Gunung Salak di Bogor, Gunung Gede, ya, gunung apa lagi? Gunung Rinjani di Nusa Tenggara, Gunung Mahameru, ya. Jangan lihat Gunung Sahari. Ya, kalau di Senen adanya Gunung Sahari, gunung yang besar-besar yang dimaksud. Nah, gunung-gunung itu hancur luluh, ya, berkeping-keping. Toha ayat 105, 106 dan 107. 105, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi gunung yang berdiri kokoh itu akan dihancurkan nanti di hari kiamat. Ya, sekarang baru meletus saja udah kalang kabut. Baru gunung meletus kita udah kalang kabut, udah siaga 1, udah pada lari eksodus tunggang langgang. Apalagi nanti gunung itu hancur luluh, ya, berkeping-keping. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Inilah yang akan menjadi mahsyar, tempat berkumpul. Gunung yang tinggi-tinggi itu dihancurkan, jadi sehingga menjadi datar, menimbun, ya, jurang, ya, menimbun sungai. Jadi nggak ada lagi jurang, nggak ada lagi sungai nanti. Semuanya datar. Itulah yang akan menjadi mahsyar, tempat berkumpulnya kita nanti. Yang keempat, onta-onta yang bunting yang mengandung tidak diperdulikan. Masih At-Takwir ayat 4. Wa idzal 'isyaru uttilat. Dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Biasa ayam kita saja kalau sedang bertelur, ya itu kita tunggu-tunggu, ya, bertelur lagi kita tungguin terus. Nah, demikian juga kita punya kambing, kita punya ternak, ketika dia mengandung kita tungguin, mudah-mudahan anaknya kembar 10, ya, ya, kita berharap. Nah, sekarang onta mengandung itu tidak dipedulikan. Orang tidak harap dengan lahirnya anak onta. Artinya apa? Perkembangan ekonomi, ya, itu tidak lagi dihiraukan, karena perhatian tersita dengan kejadian-kejadian yang berulang kali, kejadian-kejadian yang beruntun yang sempat membuat stres ketika itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, Ikrimah dan Mujahid menyatakan isyar, ya, artinya onta-onta yang bunting. Mujahid menjelaskan utilat itu artinya ditinggalkan dan dibiarkan saja, tidak dipedulikan.
Ubay bin Ka'ab dan Ad-Dhahhak menjelaskan ditinggalkan oleh pemiliknya. Rabi' bin Khuthaim menjelaskan tidak diperah susunya, ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dhahhak mengartikan ditinggalkan tanpa ada yang mengembala. Ya, yang punya kontrakan banyak tidak lagi ditagih kontrakannya, ditinggal saja. Yang punya mobil sewaan banyak tidak dihiraukan lagi setorannya. Itu kiasan daripada onta-onta yang bunting tadi. Nah, saat itu pikiran manusia kacau hingga tidak sempat memikirkan, merawat dan memanfaatkan onta-onta yang bunting yang sebelumnya sangat mereka tunggu-tunggu, melebihi harta apapun, sebab saat itu peristiwa besar menimpa mereka saat sebab-sebab dan pendahuluan kiamat terjadi. Yang kelima, binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Selama ini binatang liar itu terpisah-pisah. Harimau, macan itu di hutan. Kita belum pernah lihat harimau di hutan panjang. Belum pernah lihat macan. Dia betah di hutan. Ya. Ular yang besar itu jarang-jarang kita nampak. Ya. Binatang-binatang liar. Nah, suatu saat binatang liar itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke At-Takwir ayat 5. Wa idzal fuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya dikumpulkan seperti yang disebut dalam firman Allah, ditafsirkan dalam Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan dialah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, lainkan umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Sebagaimana kita berkumpul di mahsyar, binatang-binatang liar juga ikut dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, lautan disulut dan diluapkan. Disulut artinya dinyalakan api. Jadi lautan itu nanti dinyalakan api dan meluap. Itu yang bakal terjadi. Ya, kita pernah lihat video ketika minyak tumpah di laut. Ya. Api berjalan di atas laut. Ya. Karena minyak itu tertumpah di laut. Biasa api tidak mau bersatu dengan air, tapi karena ada minyak, api itu nyala di atas air laut. Itu kita nampak di video. Nah, itu gambaran kecil. Nanti kita bisa lihat semuanya laut itu disulut, dinyalakan api. Ya. Tanpa minyak itu bisa terjadi. Cukup dengan kun, kata Allah, fayakun, akan ada dia. Setelah laut itu menyulut dan dilimpahkan, ya, melimpah, ya, meluap laut itu. Sekarang kita ke At-Tur ayat 6. Wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Takwir ayat 6. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Setelah di laut itu ada api, kemudian laut itu dijadikan meluap ke daratan. Nah, apalagi yang lebih mengerikan daripada ini?
itu akan dilihat oleh manusia yang tersisa nanti di hari kiamat. Kembali Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, dan firman Allah, laut yang di dalam tanah ada api. Ya, kemudian At-Tur ayat 6, Rabi' bin Anas menyatakan itulah air yang ada di bawah arasy. Ya, air yang ada di bawah arasy Allah yang menurunkan hujan, yang menghidupkan jasad manusia dari dalam kubur pada hari kiamat. Lalu jumhur ulama menyatakan yang dimaksud adalah lautan. Sementara itu terdapat perbedaan pendapat tentang makna masjur. Sebagian ulama mengatakan maksudnya lautan pada hari kiamat disulut menjadi api, bergelombang meliputi seluruh yang ada di tempat pemberhentian pada hari kiamat. Makna ini diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abdullah bin Umair, dan lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini merupakan tafsir daripada para sahabat. Yang ketujuh, roh dipertemukan dengan tubuh, dengan jasad. Nah, ini sudah kita sampaikan ya, pada pertemuan terdahulu. Kembali ke At-Takwir di ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, ketika itulah terjadinya kiamat. Ibnu Katsir menafsirkan masing-masing dikumpulkan dengan roh yang serupa, senada dengan firman Allah kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Setelah mereka mati sekian lama, lalu ketika datang hari kiamat, rohnya dipertemukan lagi dengan jasadnya. Kemudian dia dikumpulkan dengan sembahan-sembahannya selain daripada Allah. Yang suka nyembah berhala dikumpulkan dengan berhala-berhalanya. Ya. Yang suka nyembah batu-batu berhala dikumpulkan bersama batu-batu berhalanya. Yang suka nyembah batu-batu kuburan dikumpulkan bersama batu-batu kuburannya. Yang suka dengan menyembah batu-batu cincin dikumpulkan dengan batu-batu cincin. Semua mereka dikumpulkan dengan sesembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Dan juga di As-Saffat ayat 22 dan 23. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan khutbah di hadapan khalayak. Lalu beliau membaca, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, beliau membaca At-Takwir ayat 7 tadi. Umar menjelaskan bahwa maksud kata dipertemukan adalah setiap golongan disatukan dengan golongan lain yang sejenis. Kemudian Umar ditanya tentang firman Allah, apabila roh dipertemukan dengan tubuh. Ya, ia menjawab, orang soleh dipertemukan dengan orang soleh, orang keji disandingkan dengan orang keji di neraka. Itulah maksud roh-roh dipertemukan. Ya, sama dengan di dunia ini, orang soleh jalan dengan orang soleh, pemabuk akrab dengan pemabuk, pejudi satu majelis dengan pejudi, pembohong ya juga berkumpul di pasar pramuka pojok. Kemana pula perginya? Jadi semuanya dikumpulkan dengan teman-teman sejawatnya, ya, teman sehobinya, seprofesinya. Nah, itu yang dimaksud dengan di dalam tafsir. Berkata Syekh As-Sa'di, maksudnya setiap pemilik amalan dikumpulkan bersama orang lain yang serupa.
Orang-orang baik dikumpulkan bersama orang yang baik. Orang yang keji dikumpulkan bersama orang yang keji. Orang mukmin dinikahkan dengan bidadari dan orang kafir disandingkan dengan syaitan. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan. Sebaliknya di ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa juga seperti itu, dikumpulkan bersama-sama menuju surga, juga berkelompok-kelompok, bergelombongan-rombongan. Seperti itu. Jadi orang takwa bersama orang yang bertakwa, bukan sesama jemaah takwa, bukan begitu. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya jemaah takwa, jemaah lain banyak juga yang bertakwa kok, insyaallah. As-Saffat ayat 22 dan 23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. As-Saffat ayat 22 dan 23. Yang ke-8, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup lalu ditanya. Ya, ini terjadi pada masa jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah mereka merasa malu kalau istrinya melahirkan bayi perempuan. Begitu istrinya hamil, nah dia sudah kembang kempis, ini laki apa perempuan, laki apa perempuan. Kalau laki, aduh besarnya hatinya. Kalau perempuan, mukanya langsung hitam, ya, langsung digali kuburan, lalu bayinya itu dikubur hidup-hidup. Nah, ini terjadi pada masa jahiliyah sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke At-Takwir ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Nah, nanti dia akan menjawab, ya. Sekarang bayi belum bisa bicara, tapi nanti ketika ditanya dia akan bicara lancar menjawabnya. Kalau dulu bayi-bayi perempuan, kalau sekarang tidak peduli perempuan, tidak peduli laki. Bayi-bayi banyak dikubur hidup-hidup. Terutama kalau lahir sebelum orang tuanya menikah, ya. Orang tuanya tidak menginginkan bayi itu lahir, tapi hukum alam ya begitu, setelah hamil ya melahirkan, tidak bisa tidak, ya. Mereka telat, ya, menggugurkan, telat mengaborsi, ya, keburu lahir. Maka sebelum tetangga tahu, ya dimasukkan ke dalam dus, ya, lalu dibawa ke tempat yang sepi, lalu dibuang, ditaruh di rawa, dihanyutkan di kali, di sungai. Ini banyak kasus-kasus terjadi seperti ini. Nah, nanti di hari kiamat bayi-bayi itu akan ditanya dan mereka akan menjawab. Nah, orang tua yang melakukan hal yang keji, zalim seperti itu, siap-siaplah untuk bertanggung jawab. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang jahiliyah karena mereka tidak menyukai anak perempuan,
Kemudian saat hari kiamat terjadi, bayi-bayi itu ditanya karena salah apa mereka dikubur hidup-hidup agar menjadi ancaman bagi si pelaku. Ya. Jadi yang telah melakukan aborsi, yang telah melakukan membunuh bayinya, menjarat ya lehernya, mengubur hidup-hidup, ya nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Qurtubi menjelaskan tentang ayat Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan yang dikubur hidup dan ditanya, maksudnya adalah anak-anak perempuan jahiliyah yang dikubur hidup-hidup karena dua alasan. Pertama, mereka menyatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Nah, kalau dapat anak perempuan berarti sama dengan anak Allah. Karena itu mereka menyamakan anak perempuan yang mereka kubur hidup-hidup itu dengan hal tersebut. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena takut miskin. Kebutuhan anak perempuan ini banyak. Ya. Orang tuanya nggak mau repot. Ya. Maka pertanyaan yang ditujukan kepada bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup adalah sebagai celaan bagi si pelaku. Seperti yang dikatakan, kenapa anak kecil ketika dipukul orang tua, kenapa kau dipukul? Apa salahmu? Ya, itu juga akan ditanya. Al-Hasan rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah bermaksud untuk mencela orang-orang yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena ia dibunuh tanpa salah apapun. Yang lain menyatakan maksud ditanya adalah ditanyakan seperti yang disebut dalam firman Allah, innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban jawabannya. Ya. Nabi juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin. Setiap Anda akan ditanya tentang kepemimpinan Anda. Nah, jadi yang akan ditanya nanti di hari kiamat sebenarnya bukan hanya bayi yang dikubur hidup-hidup, semua orang juga akan ditanya. Syekh As-Sa'di menafsirkan firman Allah, dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup dan ditanya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan tanpa sebab, selain karena hanya takut miskin. Kemudian pada hari kiamat ia ditanya karena salah apa dia dibunuh, dan seperti yang dikehendaki, yang diketahui ia tidak bersalah sama sekali. Pertanyaan ini mencela pelakunya, pembunuhnya. Jadi di antara tafsir-tafsir ini tidak ada yang bertentangan, ya, mirip-mirip semuanya. Yang kesembilan, lembaran-lembaran catat amal dibuka. Ya. Ketika kita belajar beriman kepada malaikat, ya, rukun iman yang kedua, di antara malaikat itu diberikan tugas oleh Allah mendampingi manusia, ya, mencatat semua aktivitas manusia. Fa in khairan fa khairun. Kalau aktivitasnya baik akan ditulis baik, ya. Pada hari Senin lalu kakinya melangkah ke Masjid At-Taqwa, ditulis. Ngapain? Belajar, ngaji, ditulis. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama, Allah mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Kalau kita renungkan hadis ini, kita tidak malas datang ngaji.
Katakanlah capek seharian bekerja, ngantuk, ya nggak apa-apa. Datang ke takwa, nyampe di takwa, tidur. Orang ngaji kita, nggak apa-apa, masih dapat pahala. Ya. Pergi tidur ke majelis ilmu, masih dapat pahala. Walaupun nggak dapat ilmu ya. Kalau tidur ya nggak dapat ilmu. Tapi masih dapat pahala. Jadi nggak rugi untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi tidak tidur, lebih banyak keuntungannya. Pahala dapat, ilmu juga dapat. Apalagi ilmu itu kita catat, kita bawa pulang, ditransfer lagi kepada keluarga di rumah. Ya, beruntunglah orang yang aktif dalam majelis ilmu, dan merugilah orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu. Betul apa kata Nabi, majelis ilmu itu adalah raudatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-tamannya surga. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih aktif lagi di majelis ilmu. Nah, kembali ke At-Takwir ayat 10. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ya. Jadi baru kita sampaikan ya, faida apa? Catatan-catatan itu kalau baik catatannya baik pula dicatat. Ya. Sebaliknya, kalau buruk amal itu, kalau buruk aktivitas itu, maka ditulis juga buruk. Ya. Ditulis juga buruk. Dan malaikat itu nggak akan ada salah tulis. Jangankan salah input, salah tulis pun enggak. Itu hebatnya juru tulisnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dicatat. Nah, catatan-catatan itu dikumpulkan dalam sebuah buku. Buku catatan namanya. Dan buku catatan itu nanti akan diserahkan kepada kita masing-masing di hari kiamat. Bagaimana penyerahan buku itu? Nah, itu sudah terbaca. Isi bukunya banyak merah atau banyak hitam. Ya. Kalau bukunya diserahkan dari sebelah kanan, dari arah depan, wah itu gambaran isi bukunya bagus. Catatannya bagus. Tapi kalau diserahkan dari sebelah kiri atau sebelah belakang, nah rapornya merah ini. Ya, banyak catatan-catatan dosa. Syekh As-Sa'di menjelaskan, dan apabila catatan amal perbuatan manusia mencakup semua amal perbuatan manusia, baik ataupun buruk. Tadi kita sampaikan, in khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Kalau aktivitasnya baik, ditulis baik. Aktivitasnya buruk, akan ditulis buruk. Dibuka artinya dibagikan untuk para pemilik masing-masing. Di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri, dan ada juga yang mengambil dari belakang, dari punggungnya. Baik, yang ke-10 setelah adzan. Langit dilenyapkan. Ya, itu kita belum pernah melihat langit. Kita baru melihat angkasa, melihat awan. Di atas awan, di atas angkasa itu ada langit. Dan langit itu ada 7 lapis. Kalaulah kita diizinkan naik ke langit, kita tidak langsung ke langit pertama. Kita bertemu dulu dengan langit dunia namanya. Setelah langit dunia, baru langit pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. 7 lapis langit. Nah, semua langit itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali At-Takwir ayat 11. Wa idzas samaa'u kushitat,
Dan apabila langit dilenyapkan, langit terbelah, langit pecah, langit berlalu, berjatuhan, ya, itulah yang dimaksud lenyap. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan, Dhahhak menjelaskan maksudnya langit terbelah, kemudian lenyap. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah, dan apabila langit dilenyapkan, At-Takwir ayat 11 tadi, ada yang mengatakan digulung, langit itu digulung seperti yang disebutkan dalam firman Allah di dalam Al-Anbiya ayat 104, yaitu pada hari kiamat, ya, pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Betapa kecilnya langit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita langit itu besar, luas, 7 lapis langit, tapi bagi Allah itu sangat kecil. Menggulung langit sama dengan menggulung kertas. Syekh As-Sa'di menjelaskan, apabila langit dilenyapkan, yaitu dilenyapkan seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Al-Furqan ayat 25. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kalau di bumi ada manusia, kalau di langit ada malaikat, ya. Kalau bumi dihancurkan, ya manusia berterbangan. Kalau langit dihancurkan, ya malaikat turun. Al-Anbiya ayat 104, yauma natwis samaa qatayyis sijili lil kutub, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini diakhiri dengan Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini menggambarkan betapa maha akbarnya Allah. Bumi dalam genggaman tangan Allah, kemudian langit digulung dengan tangan kanannya. Kalau gitu Allah punya tangan saja. Iya, kenapa tidak? Allah yang mengatakan Allah itu punya tangan, jangan pernah ditakwil. Ya, kita sudah belajar tauhid asma was sifat. Kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Dengan demikian selesailah sudah huru hara hari kiamat. Ya, nanti akan kita lanjutkan setelah terjadi hancur-hancuran, apalagi yang akan terjadi. Ya, lanjut terus 15 hari yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ya, betul. Matahari digulung, planet-planet, bintang-bintang berjatuhan. Nah, nanti di mahsyar ada lagi riwayat matahari didekatkan, ya, hanya beberapa mil saja. Loh, kok ada lagi matahari, kan sudah digulung tadi. Nah, bagi Allah nggak ada yang sulit. Bagi Allah itu gampang. Apakah dibuat lagi matahari yang kedua?
Ataukah matahari itu juga yang disuruh kembali? Ya Allahu a'lam. Ya. Yang jelas kedua-duanya berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Kita tidak punya hak untuk membantahnya. Jadi bisa saja datang keduanya. Kita sudah mati, dikubur, hancur. Kok hadir lagi di mahsyar? Ya gampang bagi Allah, dihidupkan lagi. Ya. Menghidupkan kita yang sudah hancur saya mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan matahari. Wallahu a'lam. Yang lain silakan Pak. Baik, perlu kita perhatikan kembali di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Di awal suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tidak diragukan lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Apakah yang selalu sholat di masjid at-taqwa? Enggak juga. Ya. Orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya dengan yang gaib. Ya. Termasuk hari kiamat itu adalah gaib. Ya. Karena yang berbicara Allah, yang menyampaikan Rasul, maka tidak ada alasan bagi kita untuk percaya, apalagi sampai mengatakan peramal masa depan. Nggak ada hak bagi kita. Nah, makanya bicara akidah, siapkan hati, bukan otak yang disiapkan. Ya. Karena yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, tidak semuanya bisa dicerna oleh otak. Nggak sampai otak kita ke situ. Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Ada di sini S1, S2, S3. Walaupun profesor, doktor, ilmunya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sudah menamatkan kuliah di berbagai perguruan tinggi, ilmunya sedikit, kata Allah. Apalagi kuliahnya cuma di Universitas Pasar Pramuka Pojok. Berapalah ilmunya? Maka nggak bakal bisa menganalisa, mencermati apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Nah, maka kalau ngaji akidah jangan bawa otak. Maksudnya bawa otak bukan ditinggalkan, enggak, tapi otak tidak difungsikan sementara. Apa yang difungsikan? Hati. Ya. Kita wajib beriman setiap apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Demikian Pak. Ya memang kita akui tidak semuanya masuk akal. Tidak semuanya bisa diilmiahkan. Tapi Allah yang bicara, Rasul yang bicara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Apa itu Pak? Dukhon. Ya. Dukhan malah salah satu tanda hari kiamat, munculnya asap. Ya, sebelum kiamat asap itu sudah muncul. Sehingga salah satu surah dalam Al-Quran disebut surah Ad-Dukhan, surah asap, karena membicarakan tentang asap. Betul. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada